Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan gabungan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya ingin tanyakan terlebih dahulu, bagaimana kabarnya kalian? Apakah sehat? Baik-baik saja? Alhamdulillah jika kalian semua sehat walafiat dan senantiasa di rumah saja untuk menghindari virus corona. Sebaiknya tetap terapkan protokol kesehatannya, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, sehingga nantinya akan terhindar dari virus corona. Nah, pada pembelajaran hari ini, adapun kompetensi dasar yang perlu diperhatikan, yaitu adalah menjelaskan persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dengan dua variabel. Nah, untuk pembelajaran pertama, kita akan langsung masuk saja. Kita lihat, yaitu sistem persamaan linear dua variabel dengan penyelesaian metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini adalah salah satu metode atau cara penyelesaian dari SPLDV dengan cara mengeliminasi maupun menghilangkan salah satu perubahan pada variabel. Nah, cara eliminasinya yaitu ada yang dijumlahkan, ada yang dikurangi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat contoh soalnya agar kalian memahami materinya. Kita lihat contoh soal yang pertama, yaitu tentukan penyelesaian SPLDV berikut. X plus Y sama dengan 2, 3X plus Y sama dengan 6. Nah, langkah pertamanya kalian bisa lihat, yaitu mengeliminasi salah satu variabel pada SPLDV. Nah, kita misalkan di sini variabel Y yang akan dihilangkan, maka kedua persamaan harus dikurangi. Pertama, kenapa kita memilih variabel Y yang akan dihilangkan? Kita lihat di sini, variabel Y koefisiennya sudah sama, yaitu 1. Dan tandanya juga sama-sama positif. Maka dari itu, persamaannya dikurangi agar mengeliminasi variabel Y. Jadi ini kita kurangi, hasilnya yaitu min 2X sama dengan min 4. Ini hasilnya dari X dikurangi 3X, hasilnya min 2X, kemudian Y dikurangi Y, hasilnya 0, dan 2 dikurangi 6, hasilnya yaitu negatif 4. Nah, maka X-nya itu negatif 4 dibagi dengan negatif 2, hasilnya yaitu X sama dengan 2. Maka diperoleh nilai X sama dengan 2. Kita masuk ke langkah kedua. Nah, langkah keduanya yaitu menghilangkan atau eliminasi variabel yang lain dari SPLDV-nya, yaitu variabel X. Karena tadi pada langkah pertama kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel Y, maka pada langkah kedua ini kita hilangkan variabel X. Nah, kita perhatikan dulu nih pada koefisien X dari SPLDV-nya. Kan tidak sama ya. Ini dari sini yang X ini variabelnya, koefisien variabelnya yaitu 1. Dan yang persamaan kedua yaitu koefisien variabel X-nya 3. Nah, kita samakan terlebih dahulu dengan mengalikannya. Nah, di sini kita lihat persamaan 1 dikalikan 3 dari angka 3 ini agar sama, yaitu kita kalikan dengan koefisien persamaan keduanya. Maka kita taruh di sini dikali 3. Sedangkan persamaan kedua kita kali 1 karena persamaan pertama itu koefisien X-nya 1. Kita kalikan, hasilnya 3X ditambah 3Y sama dengan 6. 3X ditambah Y sama dengan 6. Nah, kemudian setelah sama, ini kita kurangi karena sama-sama positif nilainya. Maka kita kurangi, hasilnya 2Y. 3X dikurangi 3X hasilnya 0. 3Y dikurangi Y hasilnya 2Y. Dan 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Nah, kemudian Y sama dengan 0 didapat dari 0 dibagi 2, hasilnya 0. Maka diperoleh nilai Y sama dengan 0.
Kemudian langkah ketiganya yaitu menentukan penyelesaian SPLDV tersebut. Diperoleh nilai X-nya sama dengan 2 pada langkah pertama, kemudian Y-nya sama dengan 0 pada langkah kedua. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2,0. Nah, ini himpunan penyelesaiannya itu X, Y. Maka kita dapat 2,0. Nah, kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Nah, ini tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut. 2X ditambah 4Y sama dengan 8, X dikurangi 4Y sama dengan 10. Langkah pertamanya sama, kita eliminasi salah satu variabel, yaitu dari sini kita variabel Y lagi yang akan dihilangkan pada kedua persamaan. Kita lihat ya di sini. Nah, kita lihat koefisien variabelnya sudah sama, yaitu sama-sama 4. Tetapi berbeda tanda nih, yang satu positif, yang satu negatif. Maka untuk mempermudahnya kita langsung jumlahkan saja agar mengeliminasi atau menghilangkan variabelnya. Jadi ini 2X ditambah X, hasilnya 3X, 4Y ditambah negatif 4Y, hasilnya 0. Kemudian 8 ditambah 10, hasilnya 18. Maka 3X sama dengan 18. Nah, di sini X sama dengan 6, didapat dari 18 dibagi 3, hasilnya yaitu 6. Maka diperoleh nilai X sama dengan 6. Kemudian kita lanjut ke langkah keduanya, yaitu menghilangkan atau eliminasi variabel lain dari SPLDV-nya, yaitu variabel X. Kan? Kita perhatikan lagi nih, pada koefisien X tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Kita lihat di sini, 2X tambah 4Y sama dengan 8, X kurang 4Y sama dengan 10. Langsung saja, 2-nya kita kalikan di sini, 1 kita kalikan di sini. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya 2X ditambah 4Y sama dengan 8, 2X kurangi 8Y sama dengan 20. Kemudian kita kurangi karena sama-sama positif, nilai tandanya sama. Maka kita kurangi, hasilnya 12Y sini, karena 4Y dikurangi negatif 8Y, maka hasilnya jadi positif kan. Di sini jadi 4Y ditambah 8Y sama dengan 12Y. 8 dikurangi 20, hasilnya negatif 12. Maka Y sama dengan negatif 12 per 12. Hasilnya yaitu negatif 1. Maka diperoleh nilai Y sama dengan negatif 1. Langkah ketiganya menentukan penyelesaiannya. Nah, diperoleh nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6, negatif 1. Oke. Sebelumnya, silakan jika ada yang ditanyakan pada pembelajaran metode eliminasi ini. Langsung kita lanjut saja ke sistem persamaan linear dua variabel dengan penyelesaian metode gabungan. Nah, metode gabungan ini merupakan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Di sini kita menggunakan gabungan ini, yaitu eliminasi terlebih dahulu, kemudian substitusi. Kenapa mengeliminasi terlebih dahulu, kemudian substitusi? Karena setelah eliminasi kan kita mendapatkan nilai dari salah satu variabel. Nah, nilai tersebut kita substitusikan. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan substitusi terlebih dahulu, kita dapat mendapatkan nilai salah satu variabel. Tetapi nilai tersebut tidak bisa kita gunakan pada metode eliminasi, sehingga itu bisa tetapi tidak bersambungan, maksudnya tidak berkaitan, jadi hanya saja tidak digabung hasilnya, jadi ada metode substitusi dan metode eliminasi. Maka dari itu kita eliminasi dulu, kemudian substitusi agar adanya keterkaitan dalam kedua metode tersebut. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut. 2X ditambah Y sama dengan 6, 5X dikurangi 3Y sama dengan 4. Nah, langkah pertamanya yaitu menggunakan metode eliminasi. Sama seperti tadi, kita ini
menyamakan dulu koefisien variabelnya. Koefisien variabel di X, maka kita kalikan 5, kita kalikan 2 sesuai dengan koefisiennya. 10x ditambah 5y sama dengan 30, dan 10x kurangi 6y sama dengan 8. Kita kurangi karena sama-sama positif, maka hasilnya 5y dikurangi negatif 6y sama dengan 11y, 30 dikurangi 8 hasilnya 22, maka y sama dengan 22 dibagi 11, yaitu hasilnya 2. Maka diperoleh nilai y sama dengan 2. Kemudian langkah keduanya yaitu menggunakan metode substitusi. Diperoleh nilai y sama dengan 2 pada langkah pertama, maka substitusi nilai y-nya ke salah satu persamaan. Ini 2x plus y sama dengan 6. 2x plus 2 sama dengan 6. 2x sama dengan 6 dikurangi 2. 2x sama dengan 4. Maka x sama dengan 4 dibagi 2, yaitu hasilnya 2. Diperoleh nilai x-nya sama dengan 2. Langkah ketiganya yaitu menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Peroleh nilai x sama dengan 2 dan y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,2. Selanjutnya, Anggi membeli 2 kilo nanas dan 2 kilo seharga 30.000. Sedangkan Marti beli 3 kilo nanas dan 2 kilo anggur dengan harga 40.000. Nah, berapakah harga 6 kilo nanas dan 3 kilo anggur? Langkah pertamanya yaitu mengubah pernyataan pada soal ke dalam model matematika. Nah, misalkan 1 kilo nanas yaitu X, harga 1 kilo anggur yaitu Y. Maka model matematika pada pernyataan dari soal adalah 2 kilo nanas, 2 kilo anggur, 30.000. Maka 2X plus 2Y sama dengan 30.000. 3 kilo nanas, 2 kilo anggur, 40.000. Maka 3X plus 2Y sama dengan 40.000. Sedangkan 6 kilo nanas dan 3 kilo anggur, maka 6x plus 3y. Nah, ini masih kita tidak tahu harganya ya. Selanjutnya, langkah keduanya yaitu menggunakan metode eliminasi. 2x plus 2y sama dengan 30.000, 3x plus 2y sama dengan 40.000. Langsung saja kita kurangi, pas koefisiennya sudah sama dan sama-sama positif. Hasilnya 2x dikurangi 3x sama dengan negatif x. 30.000 dikurangi 40.000 hasilnya negatif 10.000. Maka x sama dengan negatif 10.000 dikurangi negatif 1 bagi negatif 1, maka hasilnya 10.000. Diperoleh nilai x sama dengan 10.000. Ini langkah ketiganya menggunakan metode substitusi. Diperoleh nilai x-nya pada langkah kedua, yaitu kita substitusikan nilai x-nya 10.000 ke salah satu persamaan. 2x plus 2y sama dengan 30.000. 2 dikali 10.000 ditambah 2y sama dengan 30.000. 20.000 ditambah 2y sama dengan 30.000. 2y sama dengan 30.000 dikurangi 20.000. 2y sama dengan 10.000. Maka y sama dengan 10.000 dibagi 2, yaitu hasilnya 5.000. Maka diperoleh nilai y sama dengan 5.000. Kita lihat langkah keempatnya itu kan menentukan harga yang ditanyakan. Diperoleh nilai x sama dengan 10.000 dan y sama dengan 5.000. Maka harga 1 kilo nanas adalah 10.000 dan harga 1 kilo anggur adalah 5.000. Nah, berapakah harga 6 kilo nanas itu? Maka 6x plus 3y. Kita substitusikan nilainya. 6 kali 10.000 ditambah 3 kali 5.000. Maka 60.000 ditambah 15.000, hasilnya 75.000. Maka harga dari 6 kilo nanas dan 3 kilo anggur adalah 75.000. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nantinya akan ada latihan soal untuk kalian kerjakan sebagai agar kalian lebih memahami materi dari metode eliminasi dan gabungan ini. Nah, metode gabungan ini menurut saya lebih mudah karena kan setelah kalian mengeliminasi kan kalian sudah dapat nilai salah satu variabelnya, kemudian tinggal kalian substitusikan saja ke persamaan sehingga mendapatkan nilai variabel yang lainnya. Kemudian menentukan himpunan penyelesaiannya
dari X dan kembali atau variabel 1 dan variabel 2, sehingga ditemukan himpunan penyelesaiannya. Ketika ada yang ditanyakan, saya akan hadiri. Langsung saja kita sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.